Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya. Kita bisa melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Masailul Fiqih ya. Masailul Fiqih, dan pada saat ini atau pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan ya. Ini meskipun materi ini sebenarnya masuk pada fikih klasik, tetapi karena melihat di masyarakat praktek pembagian waris itu masih awam, istilahnya belum banyak dilaksanakan oleh kaum muslimin, maka pembagian waris ini kita masukkan pada mata kuliah Masailul Fiqih ya. Sesuai dengan RPS yang sudah kita sampaikan di pertemuan pertama bahwa pada bab ini mahasiswa itu ya, capaian pembelajarannya mahasiswa mampu memahami konsep dan dalil pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Itu nanti setelah mendapatkan materi ini, harapannya mahasiswa itu ya, kalian semuanya mampu memahami konsep mengapa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan itu kok porsinya berbeda ya, sama-sama mendapat warisan tetapi porsinya kok berbeda. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Jadi nanti sampai prakteknya pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Oke ya. Sebagai prolognya lah ya, tahu ya masalah waris ya. Kalau menurut kalian pembagian waris itu biasanya diawali dengan kasus apa? Meninggal ya, adanya seorang yang meninggal atau anggota keluarga yang meninggal dunia, kemudian ada yang namanya warisan ya. Mungkin kalian juga sudah pernah dengar atau tahu di keluarganya masing-masing atau tetangganya membahas masalah waris. Oke. Ini ya capaiannya. Jadi nanti semuanya tanpa terkecuali harus mampu memahami konsep pembagian waris dan juga mampu menjelaskan pembagian waris. Ya, jadi kalau ada orang bertanya, mengapa laki-laki sama perempuan kok porsinya berbeda? Ya, kan sama-sama anak, tapi kok porsinya berbeda. Oke, masuk pada bab landasan pokok waris. Pertama surat An-Nisa ayat yang ke-7, yang kedua surat An-Nisa ayat 11, dan yang ketiga surat An-Nisa ayat yang ke-12. Ini dalil pokoknya. Ada nanti tambahannya dalil dari hadis dan tentunya juga nanti ada pendapat para ulama. Surat An-Nisa ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafrudo. Mohon maaf ya, agak batuk. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi warisan itu yang orang itu menganggap akan mendapat warisan kalau orang tuanya meninggal. Padahal warisan itu bukan hanya peninggalan dari orang tua. Ada kerabat. Ada kerabat yang dia itu juga akan mendapatkan warisan. Ya. Siapa aja itu? Ya, nanti kita akan masuk siapa-siapa yang akan mendapat warisan. Jadi warisan itu tidak hanya orang tua meninggal dunia kemudian karena dia memiliki harta, hartanya itu kemudian disebut dengan warisan, yang mendapat hanya anak-anaknya saja. Itu orang menganggap seperti itu. Padahal dalam Islam selain anak itu juga akan mendapatkan warisan. Kakek, nenek, saudara ya. Itu berlaku dengan syarat dan ketentuan tertentu. Umpama ada orang yang dia itu kaya, punya istri, belum sempat punya anak, meninggal dunia. Nah, nanti orang tuanya akan ada yang mendapatkan jatah warisan. Atau saudaranya ya, dia umpama 3 bersaudara,
menikah kemudian belum punya anak, dia meninggal dunia, maka saudaranya itu bisa mendapatkan warisannya. Oke. Yang berikutnya, nah ini dalam hukum Islam ya, kompilasi hukum Islam. Golongan laki-laki ahli waris ayah, ini kan ayah dapat. Anak laki-laki, saudara laki-laki ya. Paman juga dapat ya ternyata, dan kakek. Ini kalau dari jalur laki-lakinya. Kalau dari jalur perempuannya, ibu, ada anak perempuan, ada saudara perempuan dan nenek. Oke. Ya. Jadi ini golongan-golongan ahli waris ya dari jalur laki-laki dan ini dari golongan perempuan. Tentu di sini harus difahami seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang mendapatkan warisan itu bukan cuma anak ya, bukan cuma anak laki-laki atau anak perempuan saja. Ayah bisa mendapat jatah warisan, saudara laki-laki bisa dapat warisan, paman, kakek, nenek bisa juga, ibu juga bisa. Nah, supaya perkuliahan kita ini tidak membosankan, sesuai dengan yang sudah kita sepakati, bahwa dalam perkuliahan ini kita menggunakan model center learning. Jadi kepada mahasiswa itu diminta lebih aktif. Kita buat kelompok, dalam kelompok itu nanti akan membahas isi dari surat An-Nisa ayat yang ke-12. Di situ masuk bab tentang jatah-jatah pembagian waris. Itu ya, disesuaikan dari ini supaya tidak terjadi ngumpul yang banyak hafalannya, kemudian ngumpul yang suka banyak argumennya, kemudian ngumpul yang pasif. Kan dalam kuliah ada yang seperti itu, ada yang pinter, ada yang sedang, ada yang dablek ya. Maka silakan sekarang dibuat acak, setiap kelompok itu ada yang dia itu pinter ngomong, ada yang pinter dalil, kemudian ada juga yang biasanya dalam kuliah itu pasif, maka dia diberi tugas untuk mencatatnya. Faham? Oke, silakan dibentuk dalam kelompok. Oke ya. Jadi setelah dibentuk dalam kelompok, sudah diskusi ya, tentunya dalam kelompok ini harapannya masing-masing kelompok itu paham tentang pembagian warisnya, dalilnya, hafal, dan kemudian saya akan coba tes ya, ini masing-masing kelompok ini benar-benar menguasai apa belum tentang pembagian warisan, porsinya itu berapa-berapa. Oke ya. Oke, coba dalam pembagian waris itu ada yang dapat bagian jatah 1/4. Siapa yang mendapat jatah atau porsi waris yang 1/4? Oke, silakan. Suami mendapat jatah 1/4 jika mempunyai anak. Oke, suami mendapat jatah waris jika dia mempunyai anak. Berarti yang meninggal dunia siapa? Istri. Istri meninggal dunia, kemudian suami mendapat jatah 1/4 jika dia punya anak. Kalau nggak punya anak berapa jatahnya? Istrinya meninggal, tapi belum punya anak, maka suami dapat jatah berapa? Setengah. Oke, setengah ya. Yang berikutnya ada juga yang dia itu ahli waris, dia mendapat jatah 1/8. Ya. Siapa yang mendapat jatah 1/8? Oke. Istri memperoleh jatah 1/8 jika mempunyai anak. Istri mendapat jatah 1/8 dari warisan jika suami meninggal ya. Suaminya meninggal, istri dapat jatah 1/8 jika dia punya anak. Beda ya tadi ya. Kalau suami dapat 1/4, kalau yang meninggal istrinya sama-sama punya anak ya. Tetapi ketika yang meninggal itu suami, maka istri mendapat jatah 1/8 kalau punya anak. Itu kan, maka secara umum orang-orang sudah punya pengetahuan, orang Islam itu laki-laki jatah warisan itu 2 kali dari perempuan ya. Dalilnya sudah kita bahas ya. Yang berikutnya karena macam-macam kita harus tes masing-masing kelompok ini.
untuk ngukur bahwa tadi dalam diskusi kelompoknya itu memang terjadi diskusi yang bagus sehingga tertukar ilmu antara satu dengan yang lain. Dalam warisan itu ada juga yang dapat jatah sepertiga. Ya, sepertiga dari warisan. Siapa yang mendapat jatah sepertiga warisan itu? Ya? Ayah akan mendapatkan jatah sepertiga apabila seorang tidak meninggalkan anak. Oke, ayah mendapat jatah warisan sepertiga jika pewarisnya itu tidak punya anak. Itu ya. Jadi ayah juga dapat warisan. Seperti sudah kita sampaikan di awal tadi, yang mendapat jatah warisan itu tidak hanya anak saja, tidak hanya suami atau istri saja, kakak pun, ya kok kakak, ayah pun akan mendapat jatah warisan. Oke, dari sini apakah ada yang mau bertanya materi kita hari ini tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan? Kalau ada yang bertanya silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kapankah pembagian waris itu dilaksanakan? Apakah menunggu kedua orang tua sudah meninggal atau ketika salah satunya itu sudah meninggal sudah bisa dibagikan? Oke. Kapan pembagian waris itu dilaksanakan? Pembagian waris itu dilaksanakan sebenarnya ketika pewaris sudah meninggal dunia. Umpama ada orang berkeluarga, suami istri, salah satunya meninggal, ya udah segera dibagi itu warisannya. Jangan nunggu istrinya nikah lagi sehingga warisan dari suaminya nggak sempat terbagi. Ya, iya kalau dia itu belum punya anak. Kalau sudah punya anak, ya, seorang janda nikah sama duda, sama-sama dulu ketika pasangan hidupnya meninggal dunia tidak dibagi warisannya. Kemudian nikah kan saling campur itu hartanya. Dengan bercampurnya harta itu kemudian menjadi harta yang tidak jelas dalam keluarga itu. Maka seperti sudah saya sampaikan di awal, waris ini sebenarnya pembahasan fikih klasik, fikih yang lama dari zaman Rasul. Tetapi prakteknya di masyarakat masih banyak yang tidak mengamalkannya. Sehingga kita masukkan ini di bab di mata kuliah Masailul Fikih. Oke, saya kira pertemuan kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan seperti sudah kita sampaikan di awal bahwa perkuliahan kita itu harapannya nanti mahasiswa itu paham dalilnya, paham konsepnya, sampai tahu dan bisa membagi harta waris. Tugas ya silahkan dilaksanakan. Masing-masing kelompok ini saya kira ini karena sudah sesuai porsinya. Satu, latar belakang keluarganya sudah beragam. Kemudian ada juga yang dari domisili, ada dari desa, ada dari kota, ada juga yang dari pondok, ada juga yang dari umum dalam bentuk kelompok ini, sehingga nanti diharapkan terjadi sebuah kombinasi pembahasan warisan. Apa itu tugasnya? Karena ini dalam satu kelompok terdiri 4 orang, ada 2 kasus yang harus diselesaikan. Satu, silahkan diambil dari salah satu keluarga kalian pembagian warisnya. Sesuaikan dengan realnya aja. Umpama ini namanya Siti Fauzah ya, Siti Fauzah, rumahnya Papua. Punya saudara 3, laki-laki 2, perempuannya 1 umpama loh ya. Nanti yang lain tinggal disesuaikan. Itu nanti bagian warisnya berapa? Ya, masing-masing saudara-saudara itu berapa? Itu satu yang memang dari internal keluarga. Yang kasus kedua, kalian cari di lingkungan tempat tinggal kalian orang yang baru meninggal dunia, atau dalam waktu terdekat ini baru meninggal dunia. Tetanggamu lah paling tidak kan tahu ya. Oh, dia itu yang meninggal ibunya, dia itu punya anak 6, yang laki-laki 1, yang 5 perempuan. Nah itu bagiannya berapa ya. Itu disesuaikan. Nah kalian memang harus turun ke lapangan, tanya ke orang tersebut, maaf Bu, Bapak kan meninggal dunia, ini saya dapat tugas dari kampus untuk mempraktekkan tentang pembagian harta waris. Jadi kami butuh data Bu, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya sendiri sebagai seorang mahasiswa.
atau juga bermanfaat bagi keluarga ibu. Jadi nanti nggak repot-repot berapa sih bagian warisannya. Nah, tapi saya minta tolong dengan sangat kerjasamanya ibu, saya mau minta datanya. Bapak ini meninggal dunia meninggalkan apa saja hartanya. Umpama ladangnya berapa hektar, sapinya berapa, ya. Kemudian kalau dia itu pegawai punya hutang apa enggak, ya. Kemudian sebelum bapak meninggal dunia itu punya wasiat apa enggak? Kan wasiat itu harus ditunaikan dulu, ya. Si wasiat mayit itu harus ditunaikan dulu baru dibagi warisannya. Umpama bapak dulu wasiat ladang yang sana untuk si A, nah itu boleh. Atau ladang yang sana saya wakafkan untuk pondok atau masjid, nah itu harus ditunaikan dulu baru dibagi harta warisnya. Saya kira itu tugasnya, nanti dipresentasikan di pertemuan yang akan datang per kelompok, ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, kalau cukup kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas keikutsertaannya dalam perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan barokah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.